Mendengar kata rumah setan, pasti rata-rata orang akan bergidik ngeri. Pasti, yang terlintas dalam bayangannya adalah rumah yang sangat seram, berhantu, dan banyak dihuni oleh makhluk astral yang berdiam di rumah tersebut. Juga mungkin orang akan berpikiran tentang rumah yang banyak memakan korban, atau mungkin dulunya rumah itu banyak terjadi pembunuhan dan kematian. Tampak sebuah rumah tua di tepian desa. Rumah yang terlihat agak besar itu kini kosong dan sepi, tak terawat. Tampak dinding rumah yang mulai kusam dan banyak jamur yang ada. Rumput-rumput liar mulai tumbuh lebat karena tak ada orang yang merawat rumah kosong tersebut yang sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Pintu pagar pun kini mulai kerat dan membuat suasana rumah tambah angker dan mengerikan. Pernah suatu ketika ada dua orang remaja yang kesasar dan kemalaman di tempat tersebut. Dua remaja itu tiba di dekat rumah tua itu sekitar pukul 10 malam. Mereka berdua tampak sudah sangat kelelahan dan melewati perjalanan dengan motornya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk berhenti dan mereka berdua pun mengarahkan motornya ke rumah tua tersebut. Suasana malam itu terasa dingin menusuk tulang. Suara-suara binatang malam mulai terdengar mengiringi malam itu. Mereka berdua adalah Iwan dan Nana. Mereka berdua memang sering bepergian kemana saja yang mereka ingini. Mereka adalah pasangan yang baru saja dimabuk cinta. Iwan kemudian segera memarkirkan motornya tepat di halaman rumah kosong tersebut. Dan mereka berdua pun kemudian berjalan melangkah menuju ke pintu depan rumah tersebut. Aslinya ada perasaan antara takut dan ngeri di pikiran mereka berdua. Tapi apa mau dikata, mereka berdua yang sudah tampak kelelahan menempuh perjalanan. Iwan kemudian berusaha membuka pintu rumah tersebut, dan ternyata pintu tak terkunci. Ia pun melihat tampak ada lampu remang-remang yang menyala. Tampak suasana yang begitu lusuh, agak berantakan di mana-mana. Maklum, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Tampak puluhan rumah laba-laba yang berada di mana-mana. Iwan kemudian kembali memutuskan untuk keluar lagi, dan bersama Hana ia ingin membuat api unggun kecil. Ia kemudian mencari ranting di sekitar rumah. Dan setelah terkumpul, mereka kemudian menyalakan api unggun kecil. Hal itu untuk sekedar menghangatkan tubuh di suasana udara yang sangat dingin malam itu. Api unggun pun mulai menyala dan memancarkan aura panasnya. Iwan dan Nana lantas duduk berdua, berdekatan sambil berpelukan. Karena malam itu sangat dingin. Perlahan suasana menjadi hangat oleh api unggun kecil itu yang mereka nyalakan. Mereka tampak berbincang-bincang berdua. Sekitar 30 menit kemudian, Iwan kemudian mencium aroma bau bunga melati yang begitu tajam. Dan ia seakan mendengar ada suara orang yang tengah mengobrol di dalam rumah. Suara siapa ya? Kayaknya ada orang lagi ngobrol di dalam. Gumam Iwan di dalam hati. Iwan pun tak memperdulikan apa yang ia rasakan. Ia tetap asik menemani Nana di depan api unggun kecil itu. Tak lama kemudian Iwan melihat jam tangannya, dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Iwan bersama Nana kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena rasa kantuk yang semakin berat. Iwan dan Nana kemudian melangkah masuk ke dalam rumah kosong itu. Dan setelah mereka masuk mencari tempat yang nyaman untuk merebahkan tubuh mereka berdua, tiba-tiba pandangan Iwan tertuju pada sebuah kamar yang pintunya agak terbuka dan terlihat ranjang besi ukir di dalamnya. Iwan dan Nana segera masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi anehnya, Iwan merasakan kalau kamar tersebut masih bersih.
Dan dia tak melihat ada debu yang menempel di dinding sekitar kamar itu. Beda dengan ruangan yang lain. Tapi karena sudah mengantuk, mereka pun akhirnya tertidur di ranjang kuno tersebut. Tanpa mereka sadari berdua, tampak ada dua pasang mata yang tengah memperhatikan mereka berdua. Dan sosok itu akhirnya segera mendekati Iwan dan Nana yang tengah tertidur pulas. Dua sosok itu pun tiba-tiba merasuki mereka berdua. Dan dalam sekejap, tiba-tiba Iwan dan Nana seolah terbangun dan saling bertatapan pandang. Pandangan penuh gelora asmara tiba-tiba muncul dari diri Iwan dan Nana. Mereka berdua seolah-olah sangat menginginkan satu sama lainnya. Dan malam itu terjadilah gairah asmara dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Hembusan angin malam yang pelan menambah syahdu cinta mereka berdua. Suara binatang-binatang malam seakan seperti alunan musik yang mengiringi cinta mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun tertidur pulas. Di dalam tidurnya Iwan tiba-tiba merasakan kalau ia berada di suatu tempat yang gelap. Dan dari itu juga ia melihat makhluk tinggi besar yang ingin mencengkeram tubuhnya. Sontak Iwan pun berlari dengan langkah ketakutan. Semakin ia berlari, semakin terasa dekat oleh makhluk tinggi besar itu. Pada saat Iwan mau tertangkap oleh sosok makhluk itu, tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya. Napasnya tersengal-sengal, ngos-ngosan, kayak dikejar setan. Iwan pun terlihat pucat pasi, dan keringat dingin bercucuran dari tubuhnya. Ia masih tak mengira akan mimpi seseram itu. Tiba-tiba Iwan dikagetkan dengan Nana yang tampak tertidur dengan hanya berbalutkan pakaian yang menutup di atas bagian tubuhnya. Iwan pun bingung dengan apa yang terjadi. Ia kemudian tersadar kalau dirinya juga begitu adanya. Iwan merasa tak mungkin ia melakukan itu, karena selama ini ia selalu menjaga hubungannya dengan Nana. Iwan masih belum percaya dengan semua ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.